Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menghaturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya subuhe angka mana mo pinawireng adisingang nato hadiresi laksanakan kewajibatan sebagai tumatepa yang naritu salat subuh secara berjamaah. Salawat bapa salamat lari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mencaji suri teladan bagi kita semua, khususnya dalam kehidupan ibadah. Pada subuh hari ini kita lanjutkan pengajian kita di dalam buku fikih taharang kayasa membasuh khuffain atau makadaki di situ tengah yang itu membasuh sepatu, dua sepatu. Ya, nanti ada penjelasannya dan ada beberapa hal yang mungkin kita pahami secara umum. Ipahan ni ya sengi membasuh khuf atau makata mengusap khuf. Betuanna yang dari itu lai sapui sapatue dengan tangan sebagai ganti dari mencuci kaki, ya, sebagai paselena bisaiwi ajewe na riwatuta majenne. Hal ini adalah merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Ya, ada umpamanya masyarakat muslimin. Saya pernah di Makassar itu di Hotel Clario mau biasa nariolo maka Claro sana. Ya pertama ke toilet digaga kerang. Yang ke toilet jadi koteme korotawe tisu mi pakai. Ko jambai korotawe ipesa ya wa korong kana sirang ibori. Ya, melo masapa degaga masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka mokor jadi iya mi ko akasena ana sengeta tempat cuci tangan wastafel angka mo biasa koro. Jadi iya wa akasena lantaina toilete Maroko sih degaga to mastira koro. Jadi melo ki majenne dia boleh sirahnya dia maka tahu ipendra ikut toilet ya ibuka sapatu ibuka kaki napa ipendra aja koreas kalau dia tu nama tandre lada kalau tandre buah kaki. Nah, ini dah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada angka keringanan naliki pun Allah taala, yaitu dengan membasuh, saya membasuh khuf. Kemudian pesawat ya, umpamanya kita dalam pesawat, walaupun dalam kondisi itu memungkinkan untuk tayamum, tapi ada air di pesawat. Nah, yang menyebabkan kita bertayamum, kita belum bahas tayamum, namanya memungkinkan kita bertayamum. Iya, nah itu ketika tidak ada air, kita mungkin masuk di toiletnya pesawat, ada itu wastafal min kakoro. Maka ini memungkinkan untuk tidak membuka sepatu, hanya mengusap
mengusap sepatu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat. Jadi sebelumnya pengertian khuf, pengertian khuf atau sepatu. Sepatu atau segala jenis alas kaki yang bisa menutupi telapak kaki hingga kedua mata kaki, baik terbuat dari kulit maupun benda-benda lainnya. Jadi yang dimaksud dengan khuf adalah yang alas kaki yang bisa menutupi telapak kaki sampai mata kaki. Ya, itu istilahnya yarna kenai wajenne, yarna kenai wajenne. Nasabayan nak kaki yarajita nak kenai wajenne. Wa arjulakum ilal qabain. Kaki sampai di mata kaki. Ya kira-kira pengertiannya. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar diriwayatkannya pensyariatan membasuh khuf, ya ada beberapa hal. Napuadai buang Allah Ta'ala yarna wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal kabain. Ketika berwudu, ini surah Al-Maidah ayat 6. Ketika berwudu maka basuhlah kepalamu dan kakimu sampai di mata kaki. Ya, ini perintah untuk mengusap kaki sampai di mata kaki ketika kita berwudu. Kemudian ada hadisnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, napuade makna sibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Saya hendak melepaskan huk melo inasang ubuka sapatuku. Melo ubuka sapatuku tapana pudaka Nabi sallallahu alaihi wasallam da'huma. Ay ajaba da'huma, tinggalkan ajaban mulakai sapatumu. Da'huma. Wa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci, lalu beliau pun mengusapnya. Jadi ro Nabi sallallahu alaihi wasallam makotoro nasapada ya nasangye dia bukai sapatuku, dia bukai sapatuku. Nasabah saya memasukkannya upatame nasengajeku iya ko sapatue dalam keadaan suci. Artinya persyarat ini hadis mensyaratkan rekomeloki membasuh harus majenne ki sebelum mas sepatu. Anjar dia ibu-ibu komeloki umpamanya men rejuk pandang ajenne ki jolo. Apa yang makos kaki ini kira-kira makokero Nabi tariolo. Jadi Nabi itu riolo biasa mas sepatu tama mas jie mas sepatu mas sempajang. Ya ini koko kira mas sepatu tama mas jie macai Pak Firdaus. Tapi masjid memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia niat tehele ipake. Tidak, dia pada di makoko ada itu riwayatnya, maka dah nareko moreko kemudian mak galak-gakko, maka buanglah ludahmu, buang iro galak-gakmu ko aje mu sebelah kiri. Ya micuangnya aja mutarik ko sumpamu ji ko mak galak ke moreki tapang moreki mak galak-gaki mateki galak-gak ilalen la yemma iga atau laitaru yang kan apa aja sumpajangnya napa sirakam. Nabi itu mengajarkan kita meludahkan biang, kita meludah ke kaki sebelah kiri. Tapi makokoe kira-kira ko mamicu di kaki sebelah kiri macai apa sering macai itu sampita salah cede majal kurang ajar aja. Masampaja kina mamicu, nair micu tidak lula itu tidak najis. Maka saat ini caranya masyarakat muslimin kalau dalam kondisi ya rokotul lima galak gaki bolo gaki moreki mega more bawa kitis tu pas mak galak gaki more tapang galak ala kitis tu dapat lete ikut isu tapak tangtong ikan tongi dan itu tidak najis. Jadi masyarakat muslimin dulu orang pakai sepatu.
Ya, bahkan sampai dalam peperangan keadaan tidak membuka sepatu. Berapa hari tidak membuka sepatu. Kemudian dalilnya yang lain, angka na cerita da boleh Jabir Abdullah bin Bajjal radhiyallahu an temi ya kencing ya pura teme, kemudian istinja ya napa cingi maksudnya cebok, kemudian berudu dan mengusap sepatunya. Ditanyakan kepadanya, pura tunggal ko angka jadi angka tau cerita ye, maka dah pura ko gar iko majenne pura ko bisa majen langsung ko majenne demo buka sepatumu, mu langsung bawa mu sabu bawa mi asik na sepatumu tu naje nadapi aje mu bisai. Nah maka dah naam tau nggak pura tau nggak kama corona sama Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawa'da wamsa ala khuffaihi. Sebab pura wita Nabi sallallahu alaihi wasallam majenne makurbatina. Pura inaita ini hadis fi'liya ma'asyara muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada napuadai hadis napoleri Ali bin Abi Talib radhiyallahu an Ali radhiyallahu annahu qala poleri Ali radhiyallahu an sidongatona napuadai makana law kana ad-dinu birra'yi lakana asfalal huffu aula bil masjid min a'laha. Menenge iya agama nak akal mi pake ya menenge iya maka dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menenge iya agama akal mi lai pake yang seharusnya yang dibasuh adalah lebih tepat untuk ibasuh pala kajewe ibanding bagi yang yasik na sapatue pala na sapatue ibanding yasik na sapatue. Makona cerita ali jadi menenge akal lai pake lebih cocok ibisai ibasuh pala kajewe na sapatue ibanding yasik na sapatue. Menenge akal lai pake tapi ia irida Nabi ta wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Tapi umakurawi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalului pakai tangan bagian atasnya sepatunya. Nah sahabat makro na contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang dilakukan menenge. Maka dari Ali bin Abi Talib menenge akal yang lai pakai, menenge pendapat yang lai pakai lebih cocok pada kajewe. Pada moto komat tu itawe menenge akal yang lai pakai dia nak jenet te komat tu logi mak bisa. Tapi karena makor perintah agama maka ada komat pergi mak jenet nama tu tawe ulangi jenetmu dia tu nak suruh ke mak bisa. Iya karena agama dipakai. Jadi ini agama masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dalil. Kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis lagi dari Muslim dan Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Maknanya Jabir radhiyallahu an ja'alan nabiyyu thalathata ayyam wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa lailatun lil muqimi yakni fil mashi alal khuffaini akhrajahu Muslim. Maknanya ia periwayat hadis maknanya ia na pancaji Nabi sallallahu alaihi wasallam telu ngeso tau angkai musafir. Orang yang musafir itu maksudnya ini orang yang musafir boleh 3 hari tidak membuka sepatu sama sekali, hanya mengusap bagian atasnya sepatu, mengusap 3 hari 3 malam.
Kemudian orang yang mukim taniyaki musafir ternyata boleh membasuh sepatu, tapi hanya 1 hari 1 malam. Hadis tadi diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ada hadis dari Sufyan bin Asal maknai Safwan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nansiya hifafana 3 ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam maknai Sufyan ya Safwan bin Asalin radhiyallahu an makna sidong-tongna Nabi sallallahu alaihi wasallam nasuruki makna ajaban mulakai sapatummu 3 hari 3 malam illa min janabatin, kecuali narik kojunno ko ya kojunno ko dio ko dena kada ibasuwa mi sepatu kojunno ki. Jadi yang kemungkinan yang membatalkan huf adalah junub. Walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Tapi kalau hanya karena ghaidin buang air besar, baulin teme, kemudian naumin tidur, ya tidak perlu membuka sepatu. Ya, tidak usah membuka sepatu. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang lanjut kita bahas praktik mengusap sepatu. Mengusap sepatu dilakukan dengan cara membasahi, jadi pada membasuh kepala, membasahi kedua tangan, ya membasahi kedua tangan dengan air paling tidak menggunakan 3 jari mulai dari bagian atas, jadi paling tidak 3 jari atau semua tangan. Kemudian memulai dari bagian atas dan depan sepatu dengan yang basah itu ditempelkan ke sepatu dan digeserkan ke arah belakang di bagian atas sepatu. Itu dilakukan cukup sekali saja, tidak perlu 3 kali. Selanjutnya tidak disunnahkan untuk mengulanginya beberapa kali. Jadi sisami masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di sini cara membasuh khuf. Walaupun kemudian ada beberapa perbedaan pendapat mazhab imam mazhab atau ulama-ulama mazhab. Maknai mazhab al-Malikiyah yang wajib menurut mazhab Malikiyah adalah mengusap seluruh bagian atas sepatu, sedangkan bagian bawahnya hanya disunnahkan saja. Kemudian mazhab ulama-ulama Syafi'iyah maknai cukuplah sekedar usap sebagaimana boleh mengusap sebagian kepala yang diusap adalah bagian atas bukan bawah. Kalau Imam Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah maka yang penting Quran ni ibasah yase, namun dia nak kena mana? Ya pada kajian Imam ulama-ulama Syafi'iyah yang penting angkana marica bilua itu sudah sah. Kemudian ulama-ulama Hambali, ya, ulama-ulama dari mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa haruslah terusap sebagian besar bagian depan dan atas sepatu. Tidak disunnahkan mengusap bawah atau belakangnya sebagaimana perkataan hal Hanafiyah. Jadi ulama-ulama Hanafiyah dan Hambali menegaskan bahwa bagian atasnya saja sudah cukup dan tidak ada telapatan sebagian, pokoknya sebagian besar bagian atas dan bagian depan. Ya, 2 mazhab yang memegang itu. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya jadi denai basuh bawahnya. Jadi syaratnya untuk mengusap sepatu yang pertama adalah sebelum kita mengusap sepatu, mengusap termasuk nikos masyarakat kos kaki masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu kita berwudu. Majenne memang sebelumnya. Majenne memang itawi sebelumnya. Ini menjadi persyaratan. Artinya kita suci baik dari hadas besar dan hadas kecil. Sebagian ulama mengatakan suci hadas kecilnya bukan dengan tayammum. Ya, jadi suci dari hadas kecil bukan dengan tayammum tapi dengan wudu.
Ya, dengan udhu. Walaupun ulama Syafi'iyah mengatakan boleh dengan tayamum. Ya, ulama Syafi'iyah boleh dengan tayamum, tapi kita termasuk di Muhammadiyah itu ditarjih bahwa harus dengan wudu. Jenek pa nawading pancaji ki diberikan memenuhi syarat untuk membasuh khuf. Kemudian yang kedua, suci dan menutupi telapak kaki hingga mata kaki. Ya, yang kita pakai itu adalah mapacing suci. Ya, dia tidak terkena najis. Kemudian menutup sampai mata kaki. Angkat tu sepatu, angkat sepatu pita motoi kaci-kaci. Ya, bahkan ada kaos kaki sekarang pita motoi kaci-kaci. Ya, maka ini tidak kena syarat. Kemudian jadi syaratnya tadi dua, tidak najis atau suci. Kemudian yang kedua, menutupi telapak kaki sampai menutupi mata kaki. Kemudian syarat selanjutnya tidak berlubang. Kagorokna magorokna pita motoi dalam mata kaki. Tidak berlubang masyarakat muslimin. Walaupun masalah Syafi'iyah dalam pendapatnya yang itu Imam Syafi'i ada dua kitab fikihnya, ya. Ada fikih lama, ada fikih baru. Di fikih baru mazhab Syafi'iyah, kemudian mazhab tidak membolehkan bila sepatu itu bolong. Kalau sepatu bolong meskipun hanya sedikit, sebab bolongnya itu menjadikan tidak bisa menutupi seluruh telapak kaki dan mata kaki. Sedangkan mazhab Malikiyah dan mazhab Al-Hanafiyah secara istihsan mengangkat dan keberatan mentolerir bila ada bagian sedikit yang terbuka, tapi kalau bolongnya besar mereka juga tidak membenarkan. Jadi kumak gorok cek demi Imam mazhab Malikiyah masih membolehkan, tapi kalau mazhab Syafi'i kalau pokoknya angkana gorokna dena nawadin. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada perbedaan ialah itu tidak tembus air. Mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa sepatu itu tidak boleh tembus air sehingga bila terbuat dari bahan kain atau terbentuk kaos kaki dan bahan yang tembus air dianggap tidak sah. Namun jumhur ulama, ya saya jumhur ulama, umumnya ulama menganggap bahwa boleh saja, sehingga mazhab Al-Hanafiyah pun membolehkan seorang mengusap kaos kaki. Ada hadisnya masyarakat muslimin yang terkait khusus kaos kaki. Yang itu hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Makrai Mughirah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a majinni wa masaha 'alal jawrabaini wan na'lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian mengusap pada jawrab. Jawrab itu kaos kaki. Ya, jawrab atau kaos kaki. Kemudian dengan sandal. Tapi ini sandal yang dianggap menutupi mata kaki. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus ada hadis yang menyebutkan bahwa hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya dalam peperangan purai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan memerintahkan kepada kita, ya Nabi ta nasiapkangi pasukanna kemudian napudangi pasukanna makedah. Ini hadisnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Rasulullah. Puleri Thauban makadai ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan napas sadiai nabita pasukan peranna yaro melo ijoka pasukan nabita pergi berperang. Fa amarahum nalengir pengarahan, waktu nalep pengarahan nasuroi
yamsahuna 'alal asaibi, supaya mereka hanya membasuh al-asaib itu wa huwal amaim ala surban. Jadi harus surbanna ini dalam kondisi perang napudang Nabi tamatu ko majenek ko aja ban membuka surbanmu, cukup dibasuh di bagian surban. Kemudian wattasakhin, begitu pula wa huwa yakni an-na'lu. Kemudian termasuk di dalamnya al-hifafah. Al-hifafah itu jamaknya hufain. Jadi termasuk di sini disebutkan semua yang kita termasuk surban. Walaupun ada yang kemudian mengatakan kalau surban ini secara khusus Nabi nasurui sahabatnya dalam keadaan kondisi ketika sahabatnya Rasulullah SAW dalam perang. Dalam perang. Jadi tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ada hadis tadi secara khusus disebutkan walaupun itu kos kaki. Ya, jadi komentar keju pandang dalam apalagi Ramakun Raya banyak kemungkinannya meraji majenne, maka boleh dengan membasuh kos kaki saja bagian atasnya. Kemudian yang kedua masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya ngajeneki sebelum berangkat, ngajeneki sebelum makos kaki. Masa berlakunya masyarakat muslimin berapa hari? Irnang hadasana boleh di Safwan disebutkan 3 hari 3 malam bagi musafir, kemudian 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Kemudian batas waktunya yang membatalkan, jadi batas waktunya 3 hari bagi musafir, kemudian 1 hari 1 malam bagi mukim. Yang membatalkan pasabaran dena nawak ditai membasuh, tidak bisa. Yang pertama adalah junub, katulutuluki, maka harus dibuka kos kaki kemudian mandi, tidak bisa lagi membasuh walaupun belum cukup 3 malam. Kemudian yang kedua, melepaskan sepatu atau melepaskan kos kaki. Koi lekai ini dia nasa untuk membasuh. Kemudian narik ke bangkai kos kaki kita atau bangkai sepatu ta, napitani sebagian kaki kita itu sudah kelihatan menganga besar, maka itu tidak boleh lagi untuk membasuh. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merica nih sepatu ta atau merica kos kaki kita sehingga tembus masuk di dalam kaki. Nah tamai ni wai sepatu ta atau merica lada ni kos kaki kita, maka itu batal, tidak bisa lagi dengan membasuh. Yang terakhir adalah habisnya waktu capuk nih waktunya untuk membasuh kos kaki. Ya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan membasuh hub ini. Selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke mandi janabah. Belum masuk tayamum, nanti di akhir baru tayamum. Tayamum persyaratannya adalah tidak ada air. Ya, itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri. Kita menutup dengan baca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.